Di jalanan kota yang penuh bising dan debu, ada yang tak terlihat oleh mata biasa. Bukan sekadar sopir ojol, bukan pula rakyat jelata yang sabar dihina. Tapi seorang prajurit yang memilih diam, demi membongkar kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik seragam. Namanya Kapten Andi. Anggota Kopassus yang menyamar demi menyelamatkan bangsa dari luka yang tak terlihat, tapi terasa di hati rakyat kecil setiap hari. Ini bukan kisah pahlawan yang dielu-elukan, tapi kisah tentang seseorang yang rela menjadi bayangan demi menyalakan terang. Dan kisah itu dimulai dari sebuah tilang yang tak masuk akal. Assalamualaikum sobat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu, dan diberikan kelancaran rezeki. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Untuk yang belum silahkan like karena itu gratis. Mari simak kisah Kapten Andi ini hingga akhir. Jakarta, siang yang terik. Jalanan dipenuhi suara klakson, teriakan pedagang kaki lima, dan deruk knalpot yang bising. Di antara keramaian itu, seorang pria dengan jaket ojek online tampak menyusuri jalanan sempit di atas motor tua berwarna merah pudar. Namanya Kapten Andi. Anggota pasukan elit Kopassus yang kini sedang menyamar sebagai driver ojek online. Bukan untuk mencari nafkah, tapi untuk mencari kebenaran. Ia sedang mengungkap praktik pungli oleh oknum polisi jalanan. Sebuah panggilan masuk ke aplikasi ojol di ponselnya. Seorang ibu dan anak kecil meminta diantar ke rumah sakit. Dengan sigap, Andi menyalakan mesin dan melaju, menyusuri jalur kecil yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Namun baru beberapa ratus meter, langkahnya terhenti. Seorang polisi berdiri di tengah jalan, tangan kirinya terangkat menyuruh berhenti. Namanya Bribka Gino, dikenal warga sebagai sosok yang galak dan tak segan meminta uang, damai, di jalan. Bribka Gino menuduh Andi melanggar marka jalan. Ia meminta Rp300.000 jika ingin urusan cepat selesai. Ibu yang dibonceng terlihat cemas, anaknya mulai menangis karena takut. Andi tetap tenang. Ia tidak melawan, tidak juga panik. Ia hanya bertanya pelan, "Surat tilangnya mana, Pak?" Pertanyaan sederhana yang membuat Bribka Gino mendadak gelagapan. Tanpa sepengetahuan siapapun, helm Andi sudah merekam seluruh kejadian. Kamera kecil yang tersembunyi di balik visor, merekam setiap kata, setiap gerakan. Andi tahu, ini baru permulaan. Tapi satu kebenaran sudah mulai terbuka. Ia menarik napas dalam, menatap lurus ke arah Bribka Gino yang mulai kehilangan wibawanya. Dalam hati Andi berbisik, "Kadang, kau harus jadi orang kecil, untuk mengungkap dosa orang besar." Setelah kejadian di jalan tadi siang, Andi tidak langsung membongkar identitasnya. Ia membiarkan Bribka Gino pergi, meski rekaman sudah tersimpan rapi di database markas. Malam harinya, rekaman itu diputar di ruang gelap divisi Propam. Wajah Gino terpampang jelas, dan dari situlah, penyelidikan lanjutan dimulai. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu. Jalanan licin, langit kelabu, dan genangan mulai menutup sebagian aspal. Di bawah guyuran air, Kapten Andi tetap menjalankan penyamarannya. Kini bukan lagi mengantar penumpang, tapi menunggu informasi dari jaringan informan sipil yang sengaja ditanam oleh timnya di lapangan. Seorang pria bertopi dan masker menghampiri Andi, menyodorkan amplop coklat yang telah dibungkus plastik. "Mereka akan kumpul malam ini, di warung depan terminal Kalideres," ucapnya lirih sebelum pergi tanpa menoleh. Andi membuka amplop itu di bawah jembatan layang. Di dalamnya ada peta, daftar nama, dan foto-foto. Salah satu wajah membuat napasnya tertahan. Itu adalah Bribka Gino, sedang duduk bersama 3 pria lain berpakaian preman, memegang uang tebal. Mata Andi tajam menatap foto itu. Ternyata Gino tak sendirian. Ia bagian dari sindikat lebih besar. Warung di Kalideres itu hanya pintu masuk dari jaringan yang lebih luas, dan lebih berbahaya. Malam menjelang. Langit masih kelabu, kini berganti dengan gelapnya malam dan lampu jalan yang berpendar sendu. Andi memarkir motornya tidak jauh dari warung yang dimaksud.
Ia menyesuaikan kamera di helm dan mikrofon kecil di kerah jaketnya. Dari kejauhan, Andi mengamati. Bribka Gino datang dengan mobil pribadi, turun sambil tertawa. Ia disambut oleh pria lain yang membawa tas jinjing. Mereka masuk ke dalam warung. Andi memutuskan mendekat, pura-pura membeli kopi. Tapi seseorang mengenalinya, bukan sebagai Kapten Kopassus, melainkan ojol yang pernah menolak membayar pungli di tempat lain. Pria itu menatapnya curiga. Hanya beberapa detik, namun itu cukup membuat suasana berubah. Pria itu membisikkan sesuatu ke salah satu preman. Andi melihat gelagat tak biasa. Beberapa orang mulai berdiri. Tangannya perlahan meraih saku jaketnya. Sebelum situasi memburuk, suara di telinga Andi dari tim pemantau propam berbunyi, "Backup 5 menit lagi, tahan posisi." Tapi Andi tahu 5 menit terlalu lama di situasi seperti ini. Satu pria maju, pura-pura menyalaminya. Tapi tangan satunya memegang pisau kecil di balik jaket. Dalam hitungan detik, Andi memutar tubuhnya, menahan tangan si penyerang, dan menjatuhkannya ke tanah dengan teknik militer cepat. Kekacauan pun pecah. Orang-orang lari, beberapa mencoba kabur. Mobil hitam Gino melaju mundur dengan panik. Tapi saat hendak melarikan diri, jalan sudah ditutup oleh mobil operasional milik Propam. Gino ditangkap di tempat. Di tangannya masih tergenggam tas berisi uang hasil pungli. Saat wajahnya dibuka, ketakutan tergambar jelas. Di hadapannya berdiri Andi, kini tanpa helm, menatap langsung ke mata Gino. Malam itu, satu simpul jaringan pungli berhasil diputus. Tapi Andi tahu, masih banyak cabang lain yang harus disusuri. Dan di balik setiap senyuman, mungkin terselip jebakan yang mematikan. Dalam diam, Andi bergumam, pakaian bisa kau samarkan. Tapi niat, itu tak pernah bisa kau sembunyikan. Pagi harinya, markas divisi Propam terlihat sibuk. Data dari penangkapan Bribka Gino dianalisis cepat. Tapi satu hal yang menarik perhatian Andi, foto satelit menunjukkan bangunan belakang warung tempat Gino ditangkap memiliki struktur mencurigakan. Ada lorong yang mengarah ke bawah tanah. Andi kembali menyamar. Kini dengan jaket ojol yang berbeda warna, dan plat nomor motor yang diganti. Ia harus menyusup ke dalam lokasi itu sebelum kelompok Gino tahu rekan mereka telah tertangkap. Ia menyusuri gang kecil di belakang warung Kalideres, tempat yang sama yang semalam jadi lokasi kekacauan. Namun pagi ini, warung itu sepi. Tak ada tanda-tanda kerusakan. Seolah semua jejak dibersihkan semalam. Dengan teknik militer yang terlatih, Andi membuka pintu kayu kecil di belakang warung. Di dalamnya, lorong gelap dengan anak tangga sempit menurun ke bawah tanah. Aroma lembab dan suara tetesan air menyambut. Langkah kakinya pelan namun pasti. Setiap tikungan ia rekam dengan kamera tersembunyi. Lorong itu bukan sembarangan. Ada kabel listrik, lampu temaram, bahkan sistem ventilasi. Ini bukan sekadar tempat sembunyi, tapi markas operasi. Di ujung lorong, terdengar suara. Bukan hanya satu, ada beberapa orang sedang berbicara. Andi menempelkan badan ke dinding, mengaktifkan mikrofon kecil untuk merekam. Suara mereka membahas pengiriman uang, data rekening, dan seseorang yang disebut bos besar. Tak lama kemudian, seorang pria keluar dari pintu logam di sisi lorong. Andi hampir ketahuan, namun berhasil bersembunyi di balik pilar. Pria itu membawa koper hitam. Andi memutuskan mundur. Bukti sudah cukup untuk hari ini. Ia keluar dari lorong, menutup pintu, dan kembali ke motornya dengan wajah datar, tapi napas memburu. Ini lebih besar dari yang ia kira. Di markas, Andi menunjukkan rekaman kepada atasannya. Mereka punya markas bawah tanah. Ini bukan pungli biasa. Ini terorganisir dan didanai besar-besaran. Pimpinan Propam langsung menghubungi satuan gabungan. Operasi skala besar mulai disusun. Tapi sebelum itu, Andi minta satu hal, saya ingin masuk sekali lagi, tapi kali ini, dengan alat lengkap. Malamnya,
Andi duduk sendiri di kamar kecil markas. Ia membuka loker, mengambil lencana Kopassusnya, dan memandanginya lama. Tugas ini belum selesai, bisiknya. Di luar sana, Jakarta tampak seperti biasa. Tapi di balik wajah kota yang tenang, ada luka yang dalam. Dan Andi tahu, ia harus masuk lebih dalam untuk mengobatinya. 2 hari setelah rekaman ditunjukkan ke markas, operasi besar mulai dijalankan. Namun untuk menembus lebih dalam, dibutuhkan langkah berani. Dan kali ini, Andi harus menyamar bukan sebagai ojol, tapi sebagai bagian dari jaringan itu sendiri. Dengan identitas palsu, nama baru, dan latar belakang yang telah disiapkan oleh tim IT, Andi masuk ke jaringan sebagai kurir uang lintas kota. Tugas pertamanya, mengantar koper hitam ke seseorang bernama Pak Bima di daerah Bekasi. Selama perjalanan, Andi tak berbicara. Ia hanya mengamati dari kaca spion siapapun yang mungkin mengikuti. Ia tahu, sekali saja identitasnya terbongkar, itu bisa jadi akhir dari segalanya. Pak Bima ternyata bukan orang sembarangan. Rumahnya dijaga 2 pria berbadan besar, dan kamera tersembunyi tampak di setiap sudut pagar. Ketika Andi tiba, ia langsung diperiksa. "Saya disuruh langsung dari Kalideres," kata Andi tegas, menunjukkan kode pengenal rahasia. Penjaga menatap tajam sebelum akhirnya mempersilakan masuk. Pintu besi dibuka perlahan. Di dalam, Andi dipersilakan duduk di ruangan bergaya kolonial. Dindingnya dipenuhi lukisan tua dan lemari kayu. Tak lama, seorang pria berjas putih masuk. Wajahnya dingin, matanya tajam. Itulah Pak Bima. Ia mengambil koper, membukanya, menghitung uangnya tanpa berkata-kata. Lalu ia menatap Andi, "Kau orang baru ya? Dari mana kau tahu kode itu?" Andi diam sebentar. "Saya direkomendasi Gino, sebelum dia menghilang." Nama itu disebut dengan nada penuh teka-teki. Pak Bima mengangguk pelan, tapi sorot matanya tak berubah. Andi diperbolehkan tinggal malam itu. Ia tahu, ini belum tanda diterima. Tapi cukup untuk melihat lebih dalam. Dari kamar yang disediakan, ia mengaktifkan perangkat perekam tersembunyi. Ia mulai mencatat struktur rumah, posisi penjaga, dan pola lalu lintas keluar masuk. Tengah malam, suara langkah kaki terdengar di luar kamar. Andi cepat-cepat mematikan lampu dan pura-pura tidur. Namun dari balik kelopak mata tertutup, ia melihat bayangan seseorang mengintip dari celah pintu. Andi menarik napas pelan. Di tempat seperti ini, satu kesalahan kecil bisa berujung maut. Tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia hanya berbisik dalam hati, "Bukan siapa aku, tapi untuk siapa aku bertahan." Pagi di rumah Pak Bima terasa dingin. Awan menggantung di langit, seolah ikut menyimpan rahasia gelap yang sebentar lagi akan terbongkar. Andi duduk di beranda, menyeduh kopi yang rasanya hambar. Matanya tak lepas dari aktivitas orang-orang di sekitar rumah. Semalaman, Andi mencatat semuanya, jadwal keluar masuk mobil, siapa yang berjaga, bahkan percakapan lirih dari ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik rak buku ruang tamu. Siang itu, Pak Bima memanggil Andi. Ia akan diajak ikut dalam pengiriman dana besar keluar kota, konon untuk investor yang menjadi penyokong utama jaringan mereka. Tapi Andi tahu, ini adalah kesempatan terakhir untuk menjatuhkan mereka semua. Mobil berangkat sore hari. Andi duduk di kursi belakang bersama 2 pria bersenjata. Ia menggenggam ransel kecil, bukan berisi uang, melainkan pemancar sinyal darurat yang siap diaktifkan kapan saja. Di tengah jalan, mobil berbelok ke arah kawasan pergudangan tua. Tempat itu tampak seperti gudang biasa, tapi di dalamnya tersembunyi pusat kendali utama keuangan jaringan tersebut. Andi mengaktifkan pemancar saat memasuki lokasi. Sinyal masuk ke markas Propam dan pasukan gabungan segera bergerak. Tapi semuanya harus tepat waktu. Jika terlalu cepat, nyawanya bisa melayang. Jika terlalu lambat, semua bisa menghilang. Di dalam gudang, Pak Bima menyambut mereka. Ia tak tahu bahwa sore ini adalah akhir dari semua permainan kotor yang ia bangun bertahun-tahun.
Andi diberi tugas memindahkan koper ke ruang dalam. Namun saat ia membuka pintu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah ruangan seperti bunker, dengan dinding kedap suara, dan komputer yang menampilkan ratusan transaksi rekening gelap dari berbagai daerah. Ia merekam semuanya. Gambar demi gambar, data demi data. Lalu dengan napas panjang, ia menatap jam tangannya. Waktu habis, bisiknya. Dari kejauhan, suara helikopter terdengar. Sirene kendaraan taktis mulai mendekat. Dan saat pintu utama gudang terbuka, pasukan khusus menyerbu dari segala arah. Keributan pecah. Orang-orang mencoba kabur, beberapa mengangkat tangan. Andi berlutut dan membuka identitasnya di hadapan Pak Bima yang tercengang. "Saya Kapten Andi, TNI Kopassus. Operasi Anda selesai." Pak Bima hanya terduduk lemas. Ia tak menyangka, orang yang selama ini ia percaya adalah tangan negara yang menyusup diam-diam ke jantung operasinya. Semua bukti diamankan. Rekening dibekukan. Seluruh jaringan dalam kota ditangkap, dan sisanya dalam pengejaran. Operasi ini menjadi salah satu penangkapan paling bersih dalam sejarah pemberantasan pungli. Beberapa hari kemudian, Andi kembali ke markas. Ia melepas jaket penyamarannya untuk terakhir kalinya. Di mejanya, ada secari kertas dengan tulisan tangan dari komandannya. "Misi selesai. Terima kasih telah menjaga wajah bangsa." Andi tersenyum. Bukan karena pujian, tapi karena satu simpul kebusukan telah berhasil diputus. Ia tahu masih banyak tugas di depan. Tapi untuk sekarang, ia ingin pulang. Di jalan yang sunyi ini, kadang kita harus berjalan sendirian, bukan untuk dikenang, tapi untuk menjaga mereka yang tak tahu sedang dijaga.